Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nuraziza Akram. Bahasan selanjutnya dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan parliamentary threshold dan jawaban permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan parliamentary threshold dalam sistem pilkada menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, yaitu kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan model demokrasi perwakilan yang diretas oleh UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu kepala daerah sepenuhnya menjadi kepala otonom yang dipilih dan bertanggung jawab pada DPRD. Pelaksanaan nyata kehendak rakyat untuk melakukan pilkada langsung termaktub dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota yang memilih secara langsung. Permasalahan, berdasarkan pembahasan di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sangat menginginkan terwujudnya demokratisasi dalam pemerintahan dan masyarakat daerah. Namun, cita-cita demokratisasi tersebut sepertinya akan mendapat hambatan dari penerapan parliamentary threshold, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 40 Ayat 1 yang menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 40 Ayat 1 ini juga bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Di dalam Pasal 12 huruf A menjelaskan bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Selain itu, berkenaan dan dengan dinamika hubungan kerja antara DPRD dan calon kepala daerah dari perseorangan menurut Pasal 41 Ayat 1 dan Ayat 2 yang memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah dari perseorangan untuk dapat mengikuti pilkada langsung tanpa harus bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 41 Ayat 1 dan 2 merupakan pelaksanaan keinginan masyarakat yang dewasa ini semakin tidak percaya pada kinerja partai politik. Namun di sisi lain, hal ini juga akan menghambat terlaksananya prinsip check and balance. Kepala daerah dari perseorangan akan menghadapi permasalahan berkaitan dengan sikap politik DPRD yang tidak memberikan dukungan politik kepada kepala daerah tersebut. Jawaban permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Alasan penerapan parliamentary threshold di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dapat menghambat pelaksanaan demokrasi. Sebelumnya, inti dari demokrasi yang diinginkan adalah kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan bermakna seorang warga negara berhak menentukan apa pilihannya, sedangkan kemerdekaan berarti ia mempunyai kewenangan penuh untuk berbuat tanpa tekanan dan intimidasi apapun. Pilkada secara langsung yang diinginkan oleh rakyat pada dasarnya ingin menguatkan dan memperbaiki kualitas demokrasi. Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan pendalaman demokrasi lokal. Adapun manfaat dari pelaksanaan pilkada langsung adalah yang pertama, sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi yang perwakilannya lebih banyak meletakkan kuasa untuk rekrutmen politik di tangan orang DPRD. Dari sisi kompetisi politik, pilkada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka. Yang ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik. Yang keempat, pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan legitimit. Karena melalui pilkada langsung, kepala daerah yang terpilih lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elit di DPRD. Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat, sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan pilkada secara langsung salah satunya ialah untuk mendapatkan sosok pemimpin kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Namun dengan penerapan parliamentary threshold ini, di dalam pelaksanaan pilkada membuat tujuan tersebut akan sulit terlaksana. Bahkan hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi sejumlah partai politik. Berdasarkan ketidakadilan ini, pada tahun 2005, para pihak yang merasa dirugikan haknya
atas penerapan parliamentary threshold mengajukan pengujian berdasarkan putusan MK nomor 005/PUU 3/2005 tanggal 22 Maret 2005, yaitu permohonan pengujian penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang 19. Beberapa alasan pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ke MK antara lain UU nomor 23 tahun 2004 khususnya pada pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 serta penjelasan pasal 59 ayat 1 menurut para pemohon telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari batang tubuh pasal 59 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungannya dalam ketentuan ini ialah yang memiliki kursi di DPRD. Dengan adanya penjelasan 59 ayat 1 tersebut, itu berarti pasal 59 ayat 2 yang memberikan kesempatan kepada gabungan partai politik yang memiliki 15% akumulasi perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan sudah dianulir. Dengan adanya putusan MK tersebut, berarti partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengajukan calon kepala daerah tidak hanya mereka yang mempunyai kursi di DPRD, namun bisa merupakan gabungan partai politik yang akumulasi suaranya lebih dari 15% dalam pemilihan anggota DPRD 2004 lalu. Putusan MK ini jelas-jelas tidak memberikan perlakuan yang sama serta sederajat terhadap sesama partai politik, karena dibedakan antara partai politik yang memiliki kursi dan yang tidak memiliki kursi. Pelaksanaan pasal ini merupakan salah satu faktor penghambat terwujudnya demokrasi dan jelas hal ini bertentangan dengan UU nomor 2 tahun 11 tentang partai politik di dalam pasal 12 huruf A yang menyatakan bahwa partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara. Pertentangan kedua peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan kekacauan bagi sistem hukum di Indonesia. Hal ini juga telah mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada